harap para orang tua pasien itu maklum. Cuma kadang-kadang komunikasi dari nakes nggak terbuka, nggak detail ya. Ketika gagal nginfus itu sebenarnya hal yang wajar. Bahkan di IGD itu sampai beberapa kali penusukan baru berhasil. Ya, jadi ketika pembuluh darah udah pecah, misalnya di satu bagian udah pecah misalnya, itu ada mekanisme untuk perbaikan sendiri. Jadi bagian, misalnya 1 senti yang pecah di sini kan kebiruan, misalnya orang habis diinfus di sini pecah kan, habis ambil darah itu pecah, itu akan terjadi proses dari hemostasis. Proses pertama itu penggumpalan, menggumpal untuk menghentikan perdarahan dong. Terus kemudian berikutnya inflamasi. Inflamasi itu proses di mana sel-sel kekebalan tubuh, ya dalam hal ini sel darah putih yaitu neutrofil sama makrofag itu datang ke sini untuk mengatasi bakteri-bakteri yang mungkin masuk, membersihkannya. Terus kemudian berikutnya proliferasi. Proliferasi itu pembuluh darahnya akan membuat cabang baru. Ketika terbentuk cabang baru, nanti bagian yang rusak tadi akan hilang dan kemudian nyambung di percabangan baru, kembali lagi ke jaluran awal. Baru kemudian rekonstruksi di berikutnya ketika jaringan kolagen itu mulai membentuk rangka-rangka jaringan baru dan kembali normal lagi. Jadi jangan khawatir dengan istilah pecah pembuluh darah. Itu istilah kadang-kadang berlebihan, jadi membuat semacam sesuatu yang berbahaya. Nah, yang pecah pembuluh darah yang bahaya itu kalau di otak misalnya, itu yang punya faktor risiko stroke. Itu bahkan kalau di jantung pun tidak pecah, biasanya hanya karena sumbatan aliran darahnya jadi tidak lancar ke otot jantung tertentu, itu yang bikin sakit. Nah, yang bahaya itu kalau di otak, itu kalau sekali lagi punya faktor risiko stroke.